Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati kami agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera bagi persis seperti keadaan kita pada saat ini yang diperintahkan oleh pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah karena wabah virus corona. Demikianlah juga keadaan dan kondisi para murid setelah Yesus disalibkan. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi sehingga ketika malam tiba, mereka masuk ke dalam ruangan dan mereka mengunci pintu erat-erat. Dalam situasi seperti ini, apakah yang sangat mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah damai sejahtera dari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit, maka Dia sanggup memberi damai sejahtera itu kepada para murid dan juga kepada kita saat ini. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Seperti apakah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada kita? Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada 3 hal yang kita bisa. Pertama, bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu didasari oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba di tengah para murid dan memberikan salam damai sejahtera bagi kamu, itu tujuannya supaya mereka tidak lagi takut. Hati mereka teduh dan kegelisahan mereka hilang. Setelah itu Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa yang datang adalah benar-benar Dia, Yesus. Dan bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa Dia sudah menang dari antara orang mati. Tetapi Dia mau menunjukkan kepada mereka
bahwa damai sejahtera yang Dia berikan itu didasari oleh karena kematiannya di atas kayu salib. Damai sejahtera dari Yesus telah mendamaikan Allah dan manusia. Karena Yesus telah menebus dosa manusia di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat hidup dalam damai sejahtera saat ini kalau kita telah menerima penebusan dari Yesus. Oleh karena itu, apakah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sudah benar-benar menerima penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib? Jika demikian, maka kita akan beroleh damai sejahtera. Dan yang kedua adalah damai sejahtera itu mendatangkan sukacita. Para murid pada waktu itu terkejut karena mereka melihat Yesus tiba-tiba ada di tengah. Yang mereka lihat itu, mereka yakini adalah Yesus, bukan hantu. Maka ketakutan mereka lenyap, harapan dan kerinduan mereka bertemu dengan Yesus dipenuhi. Hati mereka sangat puas. Mereka ingat kembali bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada mereka suatu ketika, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Jadi sukacita mereka karena damai sejahtera yang mereka alami, dan damai sejahtera itu datangnya dari Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengenal Yesus secara pribadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen saat ini tidak bisa bersukacita ketika mereka dalam keadaan sedih atau menghadapi berduka. Ini adalah suatu kesalahan besar. Lihatlah para murid pada waktu itu ketika Yesus datang. Memang keadaan mereka masih takut, masih gelisah, masih merasa ada sesuatu yang menghantui mereka. Tetapi ketika Yesus datang membawa damai sejahtera bagi mereka, damai sejahtera itu membuat mereka bersukacita seketika. Dan keadaan mereka yang sedang takut itu hilang lenyap karena damai dan sejahtera yang datang dari Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dalam situasi dan keadaan apapun seharusnya tetap bersukacita. Apakah Bapak Ibu saat ini dalam keadaan yang seperti sekarang ini tetap bersukacita? Dan yang ketiga yang kita lihat dari firman Tuhan adalah bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan adalah untuk mengingatkan kita akan tugas pelayanan. 2 kali Tuhan Yesus menyampaikan salamnya kepada para murid. Salamnya yang pertama adalah untuk menenangkan mereka. Tetapi salamnya yang kedua adalah untuk mempersiapkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa ada tugas, ada amanat agung yang harus mereka kerjakan selagi mereka ada di dunia. Amanat itu disampaikan oleh Tuhan Yesus begitu mengagumkan. Dia mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku,
demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus melanjutkan pekerjaannya di bumi ini. Dan dia mengingatkan mereka bahwa mereka harus mempersiapkan diri mereka memberitakan Injil. Karena dia menyertai mereka dengan wewenang dan kuasa ilahi. Mereka harus melakukan amanah. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang kita miliki saat ini juga adalah untuk mempersiapkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita telah menerima tugas yang mulia dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil, melanjutkan pekerjaan Allah supaya semua orang mendengar kabar sukacita dan mereka bertobat. Apakah Bapak Ibu yang telah menerima damai sejahtera dari Tuhan itu saat ini juga terus memberitakan firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan Allah di muka bumi. Jemaat yang dikasihi, damai sejahtera dari Tuhan diberikan kepada dan meyakinkan bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita supaya kita tetap sukacita dan tetap ingat juga akan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah sukacita dari Tuhan itu selalu memenuhi kehidupan kami. Damai sejahtera dari Tuhan itu selalu membimbing kami dan menguatkan kami untuk kami bisa melakukan tugas dan pelayanan kami. Karena Yesus terlebih dahulu telah mati bagi. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.